Ya, beberapa lokasi yang sebenarnya bukan lahan hijau tapi dicaplok menjadi LBS dan LP2B. Ini yang menjadi kendala besar di Kabupaten Bulukumba. Sementara dokumen kita menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah lahan yang potensi untuk pembangunan perumahan. Karena sangat merugikan, saya menilai seperti itu. Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2026 terkait pembebasan BPHTB bagi masyarakat MBR ya, berpenghasilan rendah. Iya. Tentunya itu untuk merespon, mensukseskan program Bapak Presiden 3 juta rumah. Pertimbangannya memiliki pinjaman di bank lain atau pinjaman sebelumnya, atau pinjaman itu tidak itu termasuk yang sekarang marak itu adalah pay letter, Pak. Pay letter, pinjaman online. Nah, itu yang sekarang lagi marak. Nah, itu yang salah satu bisa jadi pengurang scoringnya pada saat bermohon. Tahun sebelumnya itu kan kami hanya mengajukan dokumen-dokumen untuk menerbitkan IMB. Tapi sekarang kan ada istilahnya Pak, PBG. Jadi itu beda prosesnya Pak. Prosesnya ya cukup detail dan cukup panjang. Desio 1-5. Kenapa? Sebenarnya kami juga tidak menganggap bahwa yang boleh mendapatkan bantuan subsidi rumah subsidi itu desio 1-5 saja, Pak. Karena saya yakin kalau yang disampaikan tadi Bapak dari Kepala BPTN, kita akan memperhitungkan penghasilan, usaha. Ya, desio 1-5 sudah tidak mungkin mendapat, Pak. Karena saya kira pendapatan mereka sudah tidak memenuhi syarat untuk itu. Selamat datang di Forum Dialog Bulukumba Leaders Club. Di forum ini kita percaya satu hal, setiap dari kita adalah pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab pada arah dan masa depan Bulukumba dan Indonesia. Di hadapan host, sudah ada sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin tajam, mungkin juga tidak nyaman, tetapi penting untuk dijawab, karena masa depan Bulukumba tidak lahir dari diam, melainkan dari keberanian berdialog. Guys, saat ini saya sedang berada di jantung kota Bulukumba, di pusat pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Di sekitar tempat ini ada gedung yang cukup fenomenal, ada gedung pinisi di belakang narasumber, kemudian di sebelah barat ada gedung Ematoa, dan di sebelahnya ada pusat pemerintahan kantor Bupati Bulukumba. Dan saat ini saya sedang berada di Tribun Lapangan Pemuda Bulukumba, dan kali ini kami akan berbincang dengan narasumber yang saya pikir cukup paham dengan isu ini, yaitu terkait dengan rumah subsidi di Kabupaten Bulukumba. Seperti apa rumah subsidi di Kabupaten Bulukumba? Apa masalah, apa kendala yang dihadapi, seperti apa progresnya, dan mungkin ada soal regulasi atau soal hal lain, katakanlah kualitas bangunan, itu kemudian yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Dan kali ini saya langsung saja sapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala Bapenda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, Bapak Andi Muhammad Arfa, STP MAP. Ya, selamat sore, Keren. Beliau akan membincang apakah pemerintah Kabupaten Bulukumba telah memberikan insentif pengurangan atau pembebasan BPHTB bagi pembeli rumah subsidi. Jika belum, apa kebijakan tersebut memungkinkan untuk diterapkan. Kemudian di samping beliau ada Bapak Pimpinan Bank BTN Cabang Pembantu Bulukumba, Bapak Andi Sulham Alamsah. Selamat sore, Pak. Ya.
Beliau akan coba kita dalami apa penyebab terkait dengan pengajuan KPR kadang ditolak Pak. Kemudian bagaimana peluang pekerja informal seperti petani, nelayan, pedagang dan pelaku UMKM untuk mendapatkan KPR subsidi. Kemudian di sebelahnya ada Direktur PT Budi Utama Mahakarya Ibu Haja Nur Hidayah SE MSI. Kita akan gali bagaimana developer menjaga kualitas bangunan di tengah keterbatasan harga jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan apa tantangan terbesar dalam membangun rumah subsidi di Bulukumba, apakah itu terkait harga tanah, material, perizinan atau faktor lainnya. Kemudian di sebelah beliau kami sapa Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Ibu Sri Irma Mirsan SSTP MSI. Beliau akan berbicara seputar bagaimana Dinas Sosial memastikan program rumah subsidi benar-benar dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah, bukan mereka yang sebenarnya sudah mampu, dan sejauh mana data kemiskinan DTSN dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan calon penerima subsidi. Kemudian di ujung ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Ibu Haja Irawati STMM. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Beliau akan berbicara seputar potret kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Bulukumba saat ini, baik rumah subsidi maupun rumah swadaya untuk mendukung program 3 juta rumah. Apakah backlog perumahan masih menjadi persoalan serius atau seperti apa? Selamat datang di Bulukumba Leaders Club. Di sini kebijakan diuji, gagasan dipertanggungjawabkan, dan integritas terlihat apa adanya. Hebat bukan soal klaim, hebat ketika berani membuka diri, diuji oleh pertanyaan dan tetap tegak dengan argumen. Jika mengaku hebat, mengaku besar, mungkin yang besar bukan kapasitasnya melainkan egonya. Dan kita langsung saja pada kesempatan kali ini untuk memulai diskusi kita. Saya ke Ibu Kabid dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Ya, kita akan bicara soal apakah rumah subsidi sudah menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, Bu Aji, kalau di Bulukumba seperti apa sih sebenarnya gambaran rumah subsidi? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau malah permintaan yang banyak dan ketersediaan yang kurang, Bu Aji? Saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber yang sempat hadir pada sore hari ini, dan saya sapa kepada seluruh pemirsa, Bapak Ibu yang sempat menyaksikan live pada sore hari ini. Kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman terkait pelaksanaan rumah subsidi di Kabupaten Bulukumba ini adalah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak memiliki rumah layak huni. Oleh karena itu, melalui program prioritas Presiden telah dicanangkan kegiatan program 3 juta rumah yang saat ini dikawal oleh Kementerian PKP, yang tadinya kegiatan rumah subsidi itu berada pada Kementerian PUPR, tetapi dengan adanya program prioritas yang mana termuat dalam Asca kita poin ke-6 bahwa pemerataan pembangunan dari desa untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Olehnya itu Kementerian PKP mengeluarkan aturan terkait bagaimana pelaksanaan program 3 juta rumah di seluruh Indonesia. Kementerian PKP Peraturan Kementerian PKP nomor 5 tahun 2025 telah mengamanahkan bahwa wilayah Sulawesi itu masuk dalam zona 3 dengan tarif KPR 173 juta dan diberlakukan DP 1% untuk tenor 20 sampai 30 tahun. Sebentar perbankan akan mengupas secara jelas. Dan selanjutnya untuk rumah subsidi yang telah ada di Kabupaten Bulukumba, sebagaimana izin yang telah kami keluarkan, untuk perumahan subsidi sudah berjumlah 263 unit. Sepanjang tahun 2026 ini, Bu Haji? Iya, untuk tahun 2026. Ini sudah terbangun untuk update data sampai bulan Juli. Lanjut kemudian ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh Kementerian PKP terhadap pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Bulukumba. Seperti yang saya katakan tadi, di sini juga hadir dari Bapenda telah membuat peraturan keputusan Bupati terkait pembebasan retribusi BPHTB. Lanjut kemudian ada pembebasan retribusi PBG sebagaimana yang termuat dalam aturan yang berlaku untuk perumahan subsidi dari Kementerian PKP. Selain itu, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan tetap mengawal dan melakukan monitoring setiap saat serta bagaimana interview terhadap para pengembang yang telah melaksanakan kegiatan rumah subsidi yang ada di Kabupaten Bulukumba. Berbicara terkait backlog rumah yang ada di Kabupaten Bulukumba, menurut saya sangat tinggi karena di awal tahun 2025 Pak telah dilakukan pendataan oleh Kementerian PKP. Kebetulan Bulukumba di antara 15 daerah di Indonesia menjadi pilot project untuk pendataan backlog rumah yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dalam aplikasi Lentera Hijau telah terdata untuk kebutuhan backlog rumah di Kabupaten Bulukumba sebanyak 638 unit, 638 KK. Olehnya itu kami minta kolaborasi terhadap pemerintah pusat, daerah, bagaimana peningkatan KPR terhadap perbankan untuk kuotanya ditambah FLPP-nya supaya kebutuhan backlog rumah dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bulukumba bisa terpenuhi. Lanjut daripada itu, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya dalam mendukung program 3 juta rumah untuk bantuan rumah tidak layak huni. Dalam anggaran APBD tahun ini sudah disupport dengan jumlah 22 unit. Anggaran dari provinsi 5 unit, kemudian dari pusat sudah mencapai 800 unit di update data sampai bulan Juli. Oleh karena itu kami prediksi mungkin mencapai sampai 1000 unit untuk tahun ini. Dan kami terus melakukan penginputan data ke dalam aplikasi My PKP yang telah diberikan petunjuk oleh Kementerian PKP untuk tahun 2027 nanti kesediaan bantuan rumah tidak layak huni dalam kegiatan BSPS itu terdapat kuota sebesar 1 juta seluruh Indonesia. Oleh karena itu semua daerah berlomba-lomba untuk mengupdate data terbaru terkait permintaan rumah tidak layak huni yang ada di kabupaten. Kalau di Bulukumba sendiri sudah ada kuotanya, Ibu Haji? Ya. Untuk di Bulukumba sudah ada kuotanya?
Bulukumba sendiri untuk tahun ini sudah mendapatkan 800 unit. 800. Update data di bulan Juli, Pak. Belum sampai bulan Desember. Saya perkirakan sampai di angka 1.000 unit rumah. Dan itu bisa diwujudkan sampai di akhir tahun, Bu Haji? Iya, bisa. Dan memang ini program harus daerah sensitif mengawal karena program ini merupakan program prioritas Presiden yang perlu kita dukung sepenuhnya. Saya kira seperti itu, Pak, dari saya. Baik, Bu Haji. Saya ke Pak Kaban dulu, Pak Kaban. Tadi disebutkan oleh Bu Haji bahwa untuk BPHTB dan BPG itu sudah ada aturan Bupati untuk digratiskan kepada ausen nanti, Pak Kaban ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bulukumba TV atas undangan untuk podcast hari ini sekaitan BPHTB di Bulukumba. Ini saya ucapkan terima kasih juga sebagai sebuah sarana sosialisasi bagi masyarakat untuk penyebarluasan informasi. Perlu kami sampaikan bahwa seiring dengan kesepakatan Menteri PKP dengan Menteri Dalam Negeri, itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2026 terkait pembebasan BPHTB bagi masyarakat MBR ya, berpenghasilan rendah. Iya. Tentunya itu untuk merespon, mensukseskan program Bapak Presiden 3 juta rumah. Tentunya dengan keluarnya Perbup ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Ada keteraturan dan batasan di situ. Batasan jangan sampai program ini tidak tepat sasaran, makanya lahir Peraturan Bupati nomor 5 supaya masyarakat rendah itu berkesempatan untuk memiliki rumah. Seperti itu. Perlu kami sampaikan bahwa per bulan Juni kemarin, saya belum update di bulan ini, itu sekitar 241 yang sudah bebas biaya BPHTB. 0 rupiah. Berapa? 241 per Juni kayaknya di kemarin ya. Saya belum update hari ini berapa. Sudah ada sekitar 241 rumah yang bebas, yang 0 rupiah dengan 173 juta ya. Iya, per unit rumah itu sudah bebas 0 rupiah untuk BPHTB. Tentunya sebenarnya ini program yang sangat bagus. Kenapa? Bisa kita bayangkan orang yang tidak mampu mungkin tidak pernah berpikir bila mau punya rumah. Dengan adanya 0 rupiah itu bisa. Cuma ada batasannya. Batasannya apa itu? Di situ ada tambahan kriteria ya. Kriteria misalnya dari organisasi yang mengatur masalah, memberikan rekomendasi terkait siapa yang berhak, seperti itu. Kalau tidak salah sekarang itu desil 1 sampai 5. Desil 1 sampai 5 itu gratis untuk BPHTB, seperti itu. Mungkin hanya itu. Nah, ini kan ada dua sisi yang saya pikir ini agak berbeda, Pak Kaban. Di satu sisi kan pemerintah daerah dituntut untuk ada PAD yang masuk. Sementara di sisi lain dibebaskan untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan di antara keduanya ini, Pak Kaban? Baik, makasih banyak. Tentunya ini bagus ini pertanyaannya. Kenapa maju kena, mundur kena? Kita lagi cari PAD, di satu sisi gratis. Makanya saya ulangi lagi, kalau semua gratis Pak, berarti kita buang sisi PAD-nya. Tapi kalau saya itu selalu utamakan sisi bagaimana masyarakat memiliki rumah sebenarnya untuk mensukseskan program Bapak Presiden. Ini 0 rupiah. Jadi kalau itu kita tanyakan ke Bapenda, ya makanya ada batasan desil. Di satu sisi kita harus kejar target PAD, dan ini menjadi rapor bagi kami di Kabupaten Bulukumba karena
butuh di kondisi keuangan yang lagi bagaimana ya sekarang, butuh memang peningkatan PAD. Ini kan anomali jadinya, ya, Pak Kabannya. Anomali. Jadi dua-duanya harus sukses. Betul. Sukses untuk Rp0 bagi MBR dan yang di luar dari itu, itu silahkan menyesuaikan dengan aturan. Karena memang kita mau jangan sampai di kemudian hari kalau tidak ada batasan, Betul. Itu menjadi bumerang bagi Badan Pendapatan Daerah. Jangan sampai pemberian rumah subsidi ini tidak tepat sasaran, seperti itu. Mungkin hanya itu, Pak. Baik, saya ke Pak Pimpinan BAM BTN Cabang Pembantu Bulukumba. Pak, sejauh ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa untuk mendapatkan rumah KPR itu biasa berbelit-belit katanya, Pak. Bahkan ada yang sudah mengajukan lalu kemudian pada akhirnya ditolak. Nah, kira-kira apa masalahnya sampai terjadi hal-hal seperti itu, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya ucapkan pertama terima kasih dari Bulukumba TV untuk kesempatannya ikut di podcast ini bersama teman-teman yang saya rasa memiliki kepentingan dan kemampuan di bidang terkait mewujudkan suksesnya program pemerintah 3.000 rumah ini, 3 juta rumah ini ya. Jadi sesuai tadi yang ditanyakan bahwa apa sih yang menyebabkan sebenarnya bagaimana sih supaya permohonan KPR saya itu diterima, sebenarnya begitu. KPR subsidi saya diterima. Jadi kan kalau di perbankan itu yang pertama kita lihat itu sebenarnya karakternya, Pak. Karakter, di mana sih kita lihat karakter ini dari slik OJK. Jadi dari komitmennya terkait bagaimana sih dia berkomitmen dengan perbankan selama ini, gitu kan. Di situ nanti ada akan muncul apakah komitmen yang bagus atau tidak dari slik BI-nya. Kedua itu dari kemampuannya sendiri, dari penghasilannya. Jadi untuk program KPR subsidi ini tidak pernah dibatasi bahwa apa profesi pemohonnya. Semua bisa, mau PNS, mau UMKM, mau petani, mau yang memiliki usaha peternak, semua boleh. Tapi kan ada batas dari pemerintah sendiri, memberikan ada batas penghasilan. Ya, jadi dari peraturan itu kan buat yang single, buat yang masih single itu di 9 juta maksimal penghasilannya. Sedangkan kalau sudah berkeluarga itu di 11 juta. Itu gabungan penghasilan suami istri. Nah, terus kalau di sepanjang di Bulukumba ini pertama itu memang banyaknya dari penghasilannya sendiri karena mungkin sudah memiliki pinjaman sebelumnya, Pak. Jadi kita hitung dengan kemampuan angsuran, dengan penghasilan dikurangi dengan pertimbangan lainnya, termasuk jadi salah satu yang utama itu adalah pertimbangannya memiliki pinjaman di bank lain atau pinjaman sebelumnya, atau pinjaman itu tidak itu termasuk yang sekarang marak itu adalah pay letter, Pak. Pay letter, pinjaman online. Nah, itu yang sekarang lagi marak. Nah, itu yang salah satu bisa jadi pengurang scoringnya pada saat bermohon. Nah, yang kedua yang sering kita dapati itu adalah pada saat dilakukan verifikasi kepada, kalau seumpamanya dia karyawan swasta, kepada bendahara atau kepada atasannya. Karena kan dari perbankan itu kami harus melakukan verifikasi kepada terhadap pekerjaannya. Kalau yang usaha kan kami melakukan OTS langsung nih, jadi cukup jelas. Nah, biasa yang banyak bermasalah juga itu pada saat kami melakukan verifikasi via telepon kepada atasan. Karena kan biar bagaimana kita tahu pasti setiap orang punya waktu yang sibuk mungkin. Nah, pada saat ditelepon tidak diangkat, ataupun pada saat kami melakukan verifikasi, data yang disampaikan oleh pemohon berbeda dengan data yang disampaikan oleh atasannya. Nah, itu sebagai salah satu pertimbangan. Makanya biasanya kami mengedukasi kepada pemohon itu bahwa data yang dimasukkan ke perbankan betul-betul real dan sesuai dengan data yang ada di pekerjaannya. Seperti itu. Jadi itu yang biasanya yang kalau selama ini saya di Bulukumba itu yang biasa yang muncul, Pak. Mengapa mereka
biasa permohonannya ditolak itu karena sudah banyak pinjaman di bank lain atau pinjaman online atau pay later ataupun mungkin pada saat verifikasi. Nah, cuman kalau verifikasi ini masih bisa kami bantu dengan mungkin dimintakan nomor telepon yang lain, batasan yang lain, benar yang lain, atau masih bisa dibanding lah. Nah, yang agak susah memang ini apabila dia memiliki pinjaman lain di bank lain. Kalau cuman jumlahnya tidak terlalu besar seperti pay letter mungkin kami bisa syaratkan untuk dilunasi. Tapi kalau yang agak susah itu kalau pinjamannya cukup besar, Pak. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan pekerja informal, Pak. Iya. Katakanlah misalnya nelayan, pelaku UMKM, petani yang mungkin tingkat penghasilannya berada pada level UMR saja, Pak pimpinannya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan akses KPR ini? Apakah ada langkah-langkah yang harus dilakukan supaya pada saat mengajukan KPR itu bisa dipenuhi permintaannya, Pak? Nah, sebenarnya kalau untuk teman-teman yang informal itu yang paling penting adalah sebenarnya catatan keuangannya itu sendiri. Nah, cuman kan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau kayak nelayan, kayak petani kan tidak pernah memberikan pembukuan mungkin, begitu. Nah, disitulah memang peran kami dari perbankan yang bagaimana caranya kita bisa mengetahui penghasilannya. Nah, itu sebenarnya lebih kepada kami melakukan wawancara yang mendalam, Pak, dari petugas kami, melihat langsung di lapangan bagaimana penghasilannya, bagaimana pekerjaannya itu, bagaimana usahanya itu, apakah berjalan dengan bagus. Karena kan selama ini yang penting usahanya itu masih berjalan dan marketnya masih bagus, Pak. Kalau pertanian kan saya rasa masih cukup bagus ya, apalagi di Bulukumba ini. Nah, kalau ini sebenarnya buat masyarakat yang mau memiliki rumah, mungkin sudah bisa mulai belajar nih melakukan pencatatan terhadap usahanya, begitu kan. Nah, itu sebagai salah satu juga pertimbangan yang cukup besar bagi perbankan, seperti itu. Nah, tapi biasanya juga kami biasa membantu. Kalau petani misalnya yang tingkat literasi keuangannya yang rendah dalam hal pencatatan itu bagaimana sebenarnya, Pak? Kalau itu di situ perbankan itu sebenarnya tidak hanya sebatas sebagai pemberi ini, kami juga bisa menjadi salah satu partner konsultan, Pak. Jadi kita memberikan edukasi kepada pemohon bahwa begini nih kalau untuk pencatatan yang ini, begitu, Pak. Pencatatan keuangan yang benar kayak begini. Nah, kalau memang petani yang bermohon itu belum ada pencatatan keuangannya, maka kami bantu dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam, dengan memintakan bukti-bukti nih. Kalau dia kan biasanya ada bukti penjualan mungkin, ataukah kalau secara sekarang kan transaksi itu harus ada kwitansi ya. Kalau zaman saya dengan bukti-bukti kwitansi, invoice itu bisa membuktikan. Kalau memang kan ataupun kalau mungkin lewat rekening kita bisa mintakan mutasi rekening. Tapi memang kalau petani kan mungkin agak susah ya untuk mutasi. Nah, kebanyakan mungkin kita minta invoice atau kwitansinya. Itu yang bisa jadi dasarnya, Pak, untuk kami melakukan analisa lebih lanjut. Baik, sebelum saya serahkan ke Ibu developer, satu lagi pertanyaan saya, Pak Pimpinan. Nah, pada saat proses pengajuan KPR misalnya, apakah Ban BT ini turun ke lapangan memantau kualitas bangunan agar pada saat misalnya sudah ACC KPR-nya itu user merasa nyaman dan tidak ada kendala? Karena kan sejauh ini kadang kita melihat bahwa kualitas bangunan developer itu tidak sesuai harapan, misalnya 1-2 tahun ditempati itu sudah ada riak dari user misalnya. Nah, kalau KPR ada enggak langkah-langkah yang dilakukan sebelum akad itu diwujudkan, Pak? Baik, Pak. Jadi kita melihat dari awal, jadi pada saat teman-teman pengembang ingin mengajukan berkasnya ke kami, pertama kan mereka harus mengajukan berkas untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan perbankan. Pada saat mau melakukan perjanjian kerjasama dengan perbankan, maka kami akan turun langsung ke lapangan untuk melihat pertama lokasi perumahannya, apakah marketable atau istilahnya layak untuk dijadikan lokasi perumahan, dibangun sebuah perumahan. Kedua dari fisik rumahnya itu sendiri, apakah sudah sesuai standar kementerian. Terus
apabila sudah semua sudah oke, maka dilakukan tanda tangan kerjasama. Nah, pada saat sebelum melakukan akad kredit dengan usernya, kami akan melakukan peninjauan kembali, namanya LPA, laporan peninjauan akhir ke rumah yang akan dilakukan akad kredit. Jadi kami akan memeriksa apakah listriknya sudah ada, airnya sudah ada, bangunan sudah selesai, terus kita foto, kita ini. Nah, nanti pada saat akad kredit akan kami tunjukkan nih kepada usernya bahwa betul rumah ini yang akan diambil, betul blok sekian, nomor sekian, rumahnya yang akan diambil. Apakah sudah pernah dilihat rumahnya? Karena kan banyak ini kami dapati bahwa mereka malah cuma satu kali nih lihat rumahnya pada saat mau membeli saja. Iya. Nah, pada saat membeli lihat, oh saya mau yang ini nih, nunjuk kaflingnya. Nah, sudah itu pada saat mau akad mereka sudah tidak pernah lihat lagi rumahnya. Nah, makanya itu biasa kita tanyakan apakah sudah dilihat kembali rumahnya. Kalau memang belum, kami pastikan mau dilanjutkan akad belum melihat rumah, atau mau dilihat rumahnya baru dilanjutkan akad kredit, seperti itu. Nah, terus kita kasih juga waktu 100 hari itu untuk melakukan komplain kepada pengembang setelah akad. Apabila ada terkait fisik bangunan yang tidak sesuai dengan keinginan user, atau mungkin ada kerusakan setelah 100 hari, sebelum 100 hari. Jadi jangka waktunya itu 100 hari untuk melakukan komplain ke developer, dan nanti akan disampaikan ke perbankan. Nah, nanti akan kita mediasi bagaimana sebaiknya, seperti itu. Jadi memang tetap kita harus memperhatikan terhadap kualitas bangunannya, dan kami tidak akan melakukan akad apabila bangunannya memang belum selesai. Ya, kecuali ada memang kebijakan-kebijakan tertentu dari kementerian. Ya, seperti itu. Jadi kualitas tetap, walaupun ini namanya rumah subsidi, kualitas tetap kami perhatikan ya, dari pihak pengembangnya, Pak. Jadi karena kan sebenarnya kita sudah jelaskan kepada setiap akad, kita sudah jelaskan kepada pemohon bahwa untuk terkait dengan fisik bangunan itu adalah tanggung jawab pengembang. Sedangkan kami ini dari BTN cuman memberikan bantuan berupa uang kepada pemohon untuk membeli rumah dengan jaminan sertifikat rumah yang akan dibeli, seperti itu. Baik, sekedar mempertegas apa yang disampaikan tadi Ibu Kabid Pak Pimpinan. Kalau DP rumah itu berapa ya minimal dan maksimalnya, Pak? Kalau DP rumah itu minimal 1%. 1%. Iya. Maksimal? Kalau maksimal tidak diatur. Tidak diatur. Iya. Cuman kalau kepada tidak diatur, kalau kami sebenarnya tidak ada aturan bahwa maksimal berapa. Jadi dia mau bayar DP-nya 40% itu selama usernya tidak keberatan itu tidak masalah. Iya. Mau 30% dibayar DP-nya selama usernya tidak keberatan itu tidak masalah. Nah, cuman kalau memang ini kan yang perlu saya ingatkan kembali bahwa DP-nya minimal 1%. Kalau dia FLPP, dia ada bantuan uang muka 4 juta dari kementerian. Nah, itu yang perlu diingat dari masyarakat semua, bahwa kalau dia berupa FLPP, dia ada bantuan 4 juta dari uang muka dari pemerintah. Jadi nanti disampaikan bahwa DP-nya itu 1% plus 4 juta dari jadi harga jualnya dikurang 1%, dikurang 4 juta lagi. Nah, itu adalah pinjamannya, Pak. Baik. Iya. Saya ke Ibu Aji, Ibu developer. Nah, ini Ibu Aji, bagaimana developer menjaga kualitas bangunan di tengah keterbatasan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah? Termasuk misalnya bagaimana ya mulai dari proses awalnya, pondasinya misalnya, kualitasnya dijaga sampai kepada proses finishingnya, Bu Aji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali dan apresiasi sekali adanya TV Bulukumba. Kemudian saya cukup apresiasi dengan pemerintah daerah Bulukumba yang selama ini sangat membantu developer terkait baik itu perizinan, baik maupun bimbingan ataupun dan sekalian adanya pembebasan BPHTB oleh pihak pemerintah daerah. Nah, terkait apa tadi yang ditanyakan, Pak? Bagaimana menjaga kualitas bangunan ini di tengah harga jual yang mungkin terjepit ya dengan kondisi bangsa saat ini. Terkait masalah yang kita hadapi, bisa lebih dekat mungkin. Terkait kendala-kendala yang kami hadapi ini memang
ini profesi kami sudah profesi pilihan. Apapun yang kami hadapi itu tetap kami harus jalankan karena ini sudah menjadi bagian dari usaha kami. Apapun resikonya. Kemudian terkait itu masalah kualitas, kami dipersyaratkan juga kualitas. Baik itu dari perbankan maupun dari dari kementerian itu sudah dipersyaratkan semua. Dan memang juga kami ada pendampingan dari konsultan, Pak. Jadi kami tidak serta-merta mengajukan ini loh rumah kami yang akan di KPR. Tidak. Pada saat pengajuan juga KPR selalu ada surat keterangan layak fungsi dan layak huni. Itu yang dipesertakan dalam dokumen pengajuan KPR, Pak. Jadi untuk terkait kendala-kendala ini kan memang kendalanya kalau dari pemerintahan ya syukur alhamdulillah tidak ada kendala yang terlalu berat. Hanya karena memang perubahan aturan yang dari Kementerian PUPR dan Kementeri PKP terkait izin, terkait izin-izinnya itu yang memang kami rasakan itu karena adanya perubahan yang baru. Hanya memang biasa begitu, Pak. Kalau hal-hal yang baru itu di awalnya memang kami merasa kesulitan, tapi setelah kami jalani ya semuanya mudah karena ada keinginan untuk kita mengetahui, untuk kita bekerja dan untuk kelanjutan usahanya kami. Apa yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bu Haji? Tahun-tahun sebelumnya itu kan kami hanya mengajukan dokumen-dokumen untuk menerbitkan IMB. Tapi sekarang kan ada istilahnya, Pak, PBG. Jadi itu beda prosesnya, Pak. Prosesnya ya cukup detail dan cukup panjang. Dan memang proses yang ini sudah sangat mendukung sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Karena ini usaha kami ini tidak hanya intervensinya satu kementeriannya, Pak. Ada Kementerian Pertanian, Pertambangan, Menpan itu kan ada di sisi lain. Menteri PKP menginginkan ini pembangunan rumah sekian juta itu harus kita laksanakan. Tapi di sisi lain pangan juga harus diperhatikan, Pak. Kemudian ada juga Menteri ATR, BPN. Jadi kami juga untuk membeli lahan itu harus teliti sebelum membeli. Apakah ini masuk zona hijau ataupun masuk zona yang bisa kami membangun, begitu. Ya. Terkait dengan zonasi, Bu Haji, sejauh ini kalau PT Budi Utama Mahakarya di mana saja titik-titiknya di Bulukumba ini? Kalau di Bulukumba cuma 2 titik, Pak. Alhamdulillah. Saya berada di ujung Buluk di Kalumeme. Di sana ada sambung 2 lokasi. Terus ada di Tacorong dan alhamdulillah semuanya lancar, Pak. Dengan nama BTN? Nama BTN saya itu Geria Pinisi. Geria Pinisi 1. Jadi kalau yang ada pinisi-pinisinya itu saya punya, baik di Mamuju ataupun daerah Goa. Jadi kenapa saya membawa pinisi? Karena itu pinisi berasal dari Bulukumba. Dan pinisi itu sudah mendunia ya, sudah berlayar sampai ke Nusantara, sampai ke luar Indonesia. Jadi itu nama-nama yang memang saya harus sosialisasikan dan itulah Sulawesi Selatan. Jadi kalau ada pinisinya bisa dipastikan kalau itu adalah pengemban dari Budi Utama Mahakarya. Nah, terkait dengan kualitas, Bu Haji, apa bisa dijamin bahwa kualitas bangunan yang dibangun oleh developer ini atau pengembang ini kualitasnya sesuai dengan harapan, Bu Haji? Termasuk misalnya bagaimana dengan DP-nya? Apakah syaratnya yang minimal tadi 1% atau bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk kualitas itu, Pak, harus kita jaga. Jangankan kualitas, kami dari pengembang itu bahkan menambah fasilitas itu, ada fasilitas sosial dan ada fasilitas umum, Pak. Jadi itu memang kualitas itu sudah angka mati, sudah mutlak yang harus kami jaga dan itu kan sudah dipersyaratkan. Iya, jadi wajib kami turuti itu. Kemudian terkait apa tadi, Pak? Ya, terkait dengan DP tadi, apakah minimal 1% yang diberlakukan atau malah misalnya 0 DP atau mungkin ada di atasnya seperti itu? Kalau terkait DP, Pak, tetap kami sesuai dengan peraturan bank karena kami kan bekerja sama dengan bank. Apa yang menjadi ketentuan dari perbankan itu tetap sesuai dengan itu. Dan kalaupun ada yang DP sepanjang akad subsidi, Pak, misalnya akadnya DP-nya 50 juta atau 20 juta atau 15 juta tetap diperhitungkan karena akan menurun plafon kredit di perbankan.
kecuali tenornya tergantung dari pihak user, apakah dia mau tenor berapa, mau meringankan ke atau mau jangka waktunya lebih pendek, lebih cepat. Jadi sepanjang juga rasio keuangannya Pak mendukung juga. Jadi tidak serta-merta juga dari pihak perbankan itu untuk menentukan tenor dan ininya enggak. Sesuai dengan tadi laporan keuangannya. Jadi harus diperhatikan juga itu pendapatan daripada calon user baik, itu. Ya. Saya ke Ibu Sekretaris Sosial ini. Ya, Ibu, saya mau menggali Bu, bagaimana cara memastikan ini dari sosial, bagaimana cara memastikan program rumah subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, termasuk bagaimana misalnya mengaitkan dengan DTSN, Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bulukumba TV untuk mengikuti kegiatan ini, sekaligus menjadi tempat bagi kami untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat. Jadi sebelum saya menjelaskan ke rumah subsidi, mungkin dari kami di Dinas Sosial selaku penanggung jawab masyarakat yang dianggap miskin. Jadi di kami itu di Kementerian Sosial ada namanya data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Atau yang biasa kita sebut data DTSN. Data DTKS ini adalah data yang menjadi induk dari segala kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, utamanya dalam berfungsi untuk melakukan pemberian bantuan sosial, pemberian program apapun namanya, dari berbagai kementerian yang menjadi dasar data kita untuk mengklarifikasi masyarakat yang ada di bawah, utamanya masyarakat yang rentan miskin. Jadi ada 10 pemeringkatan, ada desil 1 sampai ada desil 10. Jadi desil 1 dan desil 2 itu adalah data yang benar-benar miskin. Jadi itu kapasitasnya mungkin kalau bisa dibilang jangankan rumah Pak, makan saja mereka tidak bisa. Itu. Makan kami juga harus membantu, jadi ada program PKH yang kami kembangkan dari setiap tahunnya dari Kementerian Sosial. Ini bantuan sosial maupun bantuan pangan non tunai. Selanjutnya ada desil 2, desil 3 sampai 5. Desil 3 sampai 5 ini mereka sudah punya, biasanya sudah punya rumah tapi belum layak. Jadi kami menganggap desil 1 sampai dengan desil 5 adalah desil yang rentan miskin, sehingga mungkin itu jadi dasar bagi teman-teman di Bapenda untuk menggratiskan tadi itu desil 1 sampai 5. Kenapa? Sebenarnya kami juga tidak menganggap bahwa yang boleh mendapatkan bantuan subsidi rumah subsidi itu desil 1 sampai 5 saja Pak. Karena saya yakin kalau yang disampaikan tadi Bapak dari Kepala BPTN, kita akan memperhitungkan penghasilan, usaha. Desil 1 sampai 5 sudah tidak mungkin mendapat Pak. Karena saya kira pendapatan mereka sudah tidak memenuhi syarat untuk itu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau persoalan pembebasan pajak mungkin berbeda Pak. Yang dimaksud Pak Kepala Bapenda tadi BPHTB 0. Tapi itu kami di luar kewenangan kami. Jadi tugasnya kami di sini untuk rumah subsidi hanya memberikan rekomendasi bahwa masyarakat tersebut yang ingin melakukan mungkin subsidi, mendapatkan rumah subsidi, bisa mengeluarkan rekomendasi bahwa masyarakat tersebut memang berada di desil 1 sampai 5. Kalau ini menjadi persyaratan dalam seterusnya untuk mendapat apakah gratis BPHTB dan sebagainya. Jadi kami dari Dinas Sosial tidak bukan serta-merta bahwa kalau bisa 1 sampai 5 saja, karena saya yakin ini agak berbeda dengan bansos atau PKH lainnya yang
menjadi persyaratan dari Kementerian Sosial untuk memberikan programnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Nah, sejauh ini dalam proses pengajuan KPR misalnya, apakah sudah ada keterlibatan dinas sosial atau sejauh ini belum ada misalnya yang data misalnya minta rekomendasi bahwa saya masuk di desil sekian seperti itu, Ibu? Kalau kami mengeluarkan pernyataan rekomendasi bahwa mereka ada di desil 1 atau sampai dengan 5 itu sering, Pak. Jadi termasuk bukan cuma di bansos, bukan cuma itu, untuk BPJS gratis pun. Masuk untuk kepentingan KPR ya, Ibu ya? Kalau KPR itu mungkin baru, Pak, ini karena iya, karena kami belum ada regulasi yang mengharuskan kami hanya untuk desil 1 sampai 5 untuk rekomendasi yang layak rumah subsidi. Karena saya menganggap kalau kami desil 1 sampai 5 itu bahkan mungkin tidak bisa beli rumah, Pak. Ya, terima kasih, mungkin itu dari saya, Pak. Baik, saya ke Ibu sekaligus menjadi closing statement pada diskusi kita, Ibu Haji. Dari Kabid Perkintan, tadi disebutkan oleh Ibu developer bahwa harus ada, katakanlah tadi soal sarana dan prasarana, Ibu Haji ya, itu harus menjadi kewajiban yang dipenuhi oleh developer. Nah, kalau dilihat dari presentase luas lahan, sarana prasarananya termasuk lahan hijaunya itu seperti apa, Bu Haji? Baik, jadi sampai saat ini untuk pengajuan izin pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Bulukumba, baik subsidi maupun komersil, para developer mengajukan permohonan kepada Dinas Perumahan untuk melakukan desain gambar yang dipersyaratkan dalam pengembangan perumahan yang akan dibangun. Jadi tim kami ada dibentuk tim set plan yang bisa mengawal lalu melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tim set plan setelah mengajukan permohonan akan mengkaji data-data yang telah dimohonkan, berapa luasan, kemudian dipersyaratkan 30% untuk PSU. Olehnya itu kami sangat ketat dalam hal ini setelah melakukan verifikasi berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang utama itu bagaimana pemetaan terhadap pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Bulukumba. Perlu saya sampaikan bahwa dokumen yang kami dasari dalam pelaksanaan kegiatan ini ada 2 untuk pemanfaatan ruang. Kami telah susun dokumen rencana pengembangan perumahan kawasan permukiman di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2025. Jadi luasan pengembangan perumahan yang termasuk dalam dokumen tersebut itu secara keseluruhan berjumlah 7.306 hektar dengan wilayah perkotaan sebanyak 2.319 dan wilayah pedesaan 4.986 hektar. Jadi ini dasar kami untuk mengeluarkan izin bahwasanya di lokasi tersebut memungkinkan untuk penyebaran pemukiman khususnya untuk pembangunan perumahan subsidi di Kabupaten Bulukumba. Jadi tidak terbatas untuk wilayah kota dan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, memungkinkan sepanjang di dalam peta itu berwarna kuning untuk penyebaran perumahan. Olehnya itu sangat-sangat berpeluang bagaimana pihak developer bisa melakukan kuota penambahan rumah subsidi di Kabupaten Bulukumba. Cuman sampai saat ini kita juga dibatasi dengan aturan dari Kementerian Pertanian, Pak ya.
ada beberapa lokasi yang sebenarnya bukan lahan hijau tapi dicaplok menjadi LBS dan LP2B. Ini yang menjadi kendala besar di Kabupaten Bulukumba. Sementara dokumen kita menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah lahan yang potensi untuk pembangunan perumahan. Jadi ini butuh keseriusan dari bidang dinas yang membidangi, yaitu Dinas PUTR bidang penataan ruang, bagaimana bisa mengawal lokasi-lokasi pengembang yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan pembangunan perumahan subsidi, karena sangat merugikan. Saya menilai seperti itu karena lokasi tersebut seperti misalnya 5 tahun sebelumnya sudah diberikan izin prinsip yang dulu Pak ya, izin prinsip untuk bisa membangun perumahan, tapi toh sampai sekarang sudah dicaplok menjadi lahan LBS. Jadi ini sebenarnya yang perlu dikaji lebih dalam lagi, bagaimana pengurusan untuk bisa mengeluarkan lokasi tersebut dari lokasi. Dan itu ranahnya PUPR, Bu Aji ya? Iya. Dan sejauh ini sudah ada komunikasi dari Perkintan dengan dinas yang bersangkutan? Jadi begini Pak, saya sangat apresiasi keberadaan developer di Kabupaten Bulukumba selama ini karena sangat-sangat membantu program pemerintah, di mana sudah banyak menyumbangkan motor sampah, tempat sampah, kemudian lokasi-lokasi kumuh telah disumbangkan, bagaimana pengecatannya menjadi sudah tidak kumuh lagi kelihatan, khususnya di wilayah perkotaan. Sehingga baru-baru ini tadi pagi budaya ya, ada developer menyampaikan ke saya bahwa ada lahannya di Jalanjang yang konon katanya seluas 4 hektar. Terus sudah ada izin yang diberikan 5 tahun yang lalu, jadi sudah terbangun 30 unit rumah. Namun yang selebihnya itu yang seluas 4 hektar di luar yang 30 unit dicaplok menjadi LBS. Jadi saya bersama-sama mengantar tadi ke Dinas PUTR untuk berbincang-bincang dengan Kepala Bidang PUTR terkait solusi yang akan diberikan kepada pihak developer yang mengalami kendala seperti ini. Karena saya pernah dengar hasil sosialisasi dari Kementerian PKP dan Kementerian Kementerian ATR, bahwasanya ketika kondisi daerah sedang merevisi rencana tata ruang wilayah maupun RDTR, memungkinkan untuk bisa kita keluarkan dari area lahan basah tersebut, karena kondisinya kan sudah bertahun-tahun sudah tidak dalam kondisi lahan hijau seperti itu Pak. Baik, sebelum saya serahkan ke Pak Kaban satu, Ibu Aji, apakah sejauh ini developer yang ada di Bulukumba mematuhi DP yang 1% atau malah ada yang di atasnya yang cenderung memberatkan dan merugikan masyarakat MBR itu, Ibu Aji? Jadi sebenarnya ini ranah perbankan dan developer untuk menjawab. Yang pasti kami taat aturan Pak, bahwasanya untuk pemberlakuan kemudahan dari Kementerian PKP itu diberikan kemudahan kepada para pengembang yang seperti yang dikatakan dari Ban BTN tadi, yang mendapatkan fasilitas likuidasi FLPP itu, DP yang dipersyaratkan itu 1% dan sumbangan untuk uang muka yang 4 juta itu sangat memudahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Saya kira seperti itu pemahaman saya Pak. Ya, makasih. Saya ke Pak Kaban. Pak Kaban, apakah sejauh ini kebijakan BPHTB itu menjadi instrumen untuk mempercepat proses kepemilikan rumah atau seperti apa Pak Kaban? Baik, terima kasih. Sekaligus menjadi closing statement ini Pak Kaban. Saya juga tadi lagi ini, saya lihat waktu. Iya betul. Mudah-mudahan ada closing statement. Terkait, saya ulangi lagi.
dengan adanya peraturan Bupati nomor 5 itu supaya ada pengaturan, ada batasan bahwasanya rumah subsidi itu tepat sasaran. Itu yang utama, itu endingnya. Supaya ada keteraturan, ada batasan, tepat sasaran. Dan alhamdulillah tadi saya sampaikan 241. Saya sebagai kepala Bapenda mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman developer, ibu, bapak yang developer atas sumbangsi PAD-nya. Ini luar biasa, memberikan sumbangsi yang besar bagi pemerintah Kabupaten Bulukumba. Saya rasa kalau untuk di Bulukumba itu luar biasa memang perkembangan untuk usaha perumahan, dan memang menjanjikan, apalagi kita punya wilayah ini ada gunungnya, ada lautnya, semua lengkap. Jadi mungkin untuk kedepannya kami dari Bapenda pasti memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk pengurusan BPHTB. Terus yang terakhir, untuk teman-teman developer itu nanti pemecahan tetap berjalan SPPT, misalnya dari SPPT induk. Induk itu kenapa? Karena itu juga memberikan nilai tambah untuk peningkatan pendapatan PBB P2, khusus sektor PBB P2 di Badan Pendapatan Daerah. Sekira demikian, Pak. Itu tidak digratiskan untuk OSER itu, Pak Kabannya? Yang mana? PBB P2-nya? PBB P2 tetap menjadi tanggung jawab si pemilik rumah, begitu ya? Iya, jadi kalau PBB 2 siapa yang menempati, ini juga terima kasih, saya ingat saya banyak belajar dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Sebenarnya memungkinkan itu, tapi nanti kita sesuaikan dulu dengan regulasi. Kayak di Kota Makassar, khusus yang pensiun ada diskon seperti itu. Ya, tapi yang mau dilakukan di Bulukumba ini adalah insya Allah dalam waktu dekat untuk meningkatkan animo masyarakat, kami mau pembebasan sanksi administrasi, jadi denda, untuk mengajak kembali masyarakat supaya yang lama tidak datang ke Bapenda membayar pajak, datang semua karena tidak ada lagi denda. Tapi itu sanksi administrasinya kita hapus, pokoknya insya Allah dibayar. Nanti kita lihat momennya, apakah memungkinkan di 17 Agustus di akhir tahun atau hari jadi Kabupaten Bulukumba. Ya, sekira demikian, Pak. Terima kasih Pak Kawan. Saya ke Pak Pimpinan Bang Beten. Pak Pimpinan, nah sejauh ini apakah Pak Pimpinan pernah mengalami tidak keluhan dari masyarakat bahwa saya sebenarnya kepengen punya rumah tetapi karena DP-nya mungkin agak tinggi, itu akhirnya tidak jadi? Ada keluhan-keluhan seperti itu, Pak Pimpinan? Kalau selama ini Pak, keluhan terkait DP itu sebenarnya belum ada. Kalau DP murni Pak ya, yang dilakukan Pak ya, developer melakukan DP 10% atau 5% itu selama ini belum ada Pak. Cuman mungkin yang ada ya kalau nilai kredit yang diajukan tidak sesuai dengan yang disetujui, tidak sesuai dengan yang diajukan. Itu yang ada, sehingga harus menambah DP. Tapi kalau untuk DP terkait DP rumah yang 1%, 5% ini merasa berat, itu masih belum ada Pak. Belum ada. Iya. Dan tidak ada developer yang bandel, katakanlah misalnya sampai melonjak sekian puluh persen untuk DP-nya? Sampai saat ini teman-teman pembangun di Bulukumba belum ada Pak yang belum ada yang bandel bahwa sampai 10%, 20%, kecuali kalau user itu sendiri mau menambah sendiri DP-nya. Karena kan banyak juga user mau nambah DP-nya supaya kreditnya ringan. Begitu. Supaya kreditnya ringan, angsurannya ringan, jadi dia bersedia untuk menambah DP-nya lebih banyak seperti itu. Tapi kalau untuk dari pengembang yang mematok bahwa harus DP 10% itu saat ini belum ada Pak. Iya. Berarti bisa jadi di atas angka 50% itu Pak ya, sepanjang ada kesepakatan dengan developer begitu. Sepanjang usernya memang mau membayar DP lebih. Karena kan biasanya untuk meringankan cicilannya Pak, seperti itu biasa. Begitu. Ya baik, terima kasih. Saya ke Ibu sekaligus menjadi penutup atau closing statement pada diskusi kita. Nah sejauh ini Bu, developer Ibu ada enggak kendala-kendala yang dihadapi untuk misalnya dalam hal membangun, katakanlah dari pemerintah atau pihak-pihak lain, atau sejauh ini pemerintah justru memberikan akses welcome dengan apa yang Ibu lakukan, Ibu? Ya, terima kasih untuk kesekian kalinya. Sebenarnya dari pihak pemerintah tidak ada kendala kan. Cukup pemerintah daerah itu cukup apresiasi sekali dengan adanya ini pengembang, karena kami juga berkolaborasi dengan bagus dengan pihak Pemda.
Kemudian terkait kendala-kendala itu untuk saat ini kendalanya cukup besar Pak, tantangannya cukup besar. Dan kendala yang utama ini masyarakat itu animonya terhadap ingin memiliki rumah itu sangat tinggi Pak. Hanya karena ini adanya kredit online, itu yang menjadi kendala. Jadi strateginya kami itu tidak serta-merta mengajukan KPR ke Bank BTN sebelum kami selik dulu Pak. Terlebih dahulu kami selik KTP-nya, kalau yang berpasangan KTP suami istri kecuali yang bujang. Jadi kalau memang dia sudah call 5, call 3, kami tidak akan melanjutkan. Ya. Kemudian untuk terkait tantangan yang berikutnya itu naiknya semua harga material. Ini harga material cukup lumayan kami rasakan. Hanya mungkin ini dari pemerintah pusat belum meninjau kembali harga rumah. Apakah nanti tetap harga di 173 ini? Dan kemudian yang meringankan juga sebenarnya ini dengan adanya bebasnya BPHTB. Karena itu BPHTB itu bukan untuk kami pengembang ya, itu untuk memang masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah terkait dengan desil-desil yang disampaikan dari Dinas Sosial tadi, memang kayaknya tidak sangat relevan dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan desil yang tadi. Ya, jadi memang kayaknya tidak cocok lah, begitu. Terkadang kami ASN saja penghasilan kami berapa sih Pak? Sampai saya pensiun, golongan saya sampai 4B Pak. Pendidikan juga alhamdulillah S2, ada juga jabatan, alhamdulillah gaji saya sampai pensiun Pak 5 juta. Berarti harapan untuk mendapatkan rumah bagi kategori desil tadi itu, katakanlah tadi yang Ibu sampaikan 1 sampai 5 itu saya agak tidak sulit. ada yang kena Pak, agak sulit, tidak ada yang kena Pak dengan desil. Makanya di pertemuan kemarin dengan malah tidak ada Pak pesertanya. Ya begitu yang saya maksud. Silakan kita kasih. Nah apa ini toh? Supaya tidak bias. Kalau dibilang memang kalau yang disampaikan tadi teman dari Dinas Sosial 1 sampai 5 itu tidak ada, tapi buktinya ada sekarang, ada 241. Makanya saya punya close statement tadi, saya ulangi, bahwa dengan adanya Perbup ini dan menggunakan yang itu sebagai batasan, jangan sampai yang mendapatkan itu bukan peruntukannya. Jadi memang ini bisa menjadi sebuah hal yang nantinya bias kalau itu tidak ada batasan. Kalau kita ada batasan, ada cantolong yang kita pegang, dan ini data dari lembaga resmi dari pemerintah seperti itu. Kalau saya sih mau gratis semua seperti itu, tapi ada lagi batasan, ada lagi batasan. Biasakan kalau ada perubahan regulasi saat jalan itu belum ada apa-apa. Yang saya takutkan jangan sampai ini sudah jalan 1 tahun ada titik-titik seperti itu. Ini kita antisipasi dari pemerintah daerah. Yang pasti Badan Pendapatan Daerah itu mensukseskan program 3 juta rumah di Kabupaten Bulukumba, dan insya Allah nanti juga akan kami konsultasikan kembali karena Perbup yang keluar ini sudah melalui mekanisme harmonisasi di Kementerian Hukum seperti itu. Jadi masukan dari developer juga saya juga ingat, insya Allah saya usahakan. Setelah saya pikir-pikir juga, ini masukan mungkin sifatnya membangun juga dan menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah terkait Perbup nomor 5 yang terbit di tahun 2026. Saya kira demikian. Baik, saya ke Ibu Sekretaris. Barangkali saya lanjut dulu tadi yang seperti apa yang disampaikan sama Pak Kaban itu memang sudah cocok. Semua memang regulasi itu harus ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah daerah. Dan hal itu pasti kami pengembang tetap mematuhinya apapun yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Jadi memang kami tetap sejalan Pak, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Jadi memang di tahun ini juga di user saya juga sudah beberapa yang mendapatkan pembebasan PPHTB Pak. Jadi itu tantangan yang kami itu saja tadi. Adanya pinjaman online, adanya kenaikan harga rumah, adanya kenaikan harga material, dan belum naiknya harga rumah. Berarti harapannya bisa jadi ke depan akan ditinjau harga rumah, Ibu ya? Iya, mengingat dengan harga bahan yang sudah naik, tinggi, sudah naik semua. Baik. Ya, terima kasih TV Bulukumba. Baik, saya ke Ibu Sekretaris.
Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rumah, termasuk desil 1 sampai 5. Tetapi dari perbincangan kita ternyata peluang-peluang itu bukan tertutup, tetapi kecil kemungkinan. Nah, bagaimana saran yang mesti dilakukan oleh pemerintah supaya ini bisa terpenuhi, semua warga negara kategori 1 sampai 5 desilnya itu bisa terpenuhi. Jadi mungkin saya maksud di sini kalau rumah bersubsidi Pak ya, saya rasa hampir semua mungkin orang mau dapat rumah bersubsidi. Jadi dengan kuota yang terbatas mungkin maka perlu ada batasan seperti yang disampaikan Kepala Bapenda tadi. Jadi saya tidak mengatakan bahwa desil 1 sampai 5 ini tidak bisa menjadi persyaratan, tapi ini mungkin menjadi indikator saja. Salah satu indikator dari yang itu tadi berpenghasilan rendah. Karena memang data desil 1 sampai 5 ini adalah data menyeluruh dari yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan atau menurunkan program-program, utamanya program yang berupa subsidi, bantuan atau yang sejenisnya. Jadi ini bukan menurut saya yang seperti Bapak Bapenda, kita hanya sebagai batasan bahwa kalau misalnya ini jadi syarat bahwa harus desil 1 sampai 5, saya kira PNS sudah tidak masuk nih Pak. Cuma mungkin batasan dari Kepala Bapenda yang itu tadi BPHTB hanya yang gratis itu mungkin untuk desil 1 sampai dengan 5. Itu yang saya maksud. Atau mungkin ada regulasi lain dari Kementerian PUPR Pak ya. Memang bahwa rumah bersubsidi itu untuk desil 1 sampai 5 itu mungkin yang saya kurang paham, tapi dari kami siap menyiapkan data untuk penggunaan rumah bersubsidi untuk desil 1 sampai 5. Saya kira itu dari saya Pak, terima kasih. Baik Ibu, luar biasa diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, ya kita harus sudahi diskusi kita. Cuma saya berharap bahwa besok-besok kalau ada isu yang serupa, isu yang hampir sama dengan apa yang kita perbincangkan, saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu berkenan hadir kembali untuk season kedua mungkin, Pak ya. Ya, guys, itulah akhir diskusi saya. Luar biasa diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita banyak mendapat pencerahan bagaimana sebenarnya rumah subsidi, siapa saja yang layak, dan seperti apa mekanisme yang harus kita tempuh. Sudah kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang lihat, yang nonton channel ini bisa mendapat kesimpulan bahwa seperti inilah mekanisme yang harus ditempuh untuk mendapatkan rumah subsidi, siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Pak Kaban, terima kasih Pak Kaban. Pak Pimpinan, terima kasih Pak Pimpinan. Ibu Aji, ya makasih. Makasih Ibu. Ya. Guys, inilah akhir diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan berdiskusi dengan tema yang serupa tetapi dengan nuansa yang lebih seru. Akhirnya jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.